seluruh masyarakat kita sadar vaksinasi, benar-benar sadar, maka infeksi dari COVID ini akan segera berakhir. Ya. Sahara Friends, yang hari ini saya ingin share kepada teman-teman ya. Jadi di minggu terakhir ini Jakarta dinyatakan sebagai daerah bebas zona merah. Bebas zona merah itu artinya risiko penularan dari COVID ini mulai turun teman-teman ya. Dan memang berdasarkan pengamatan saya di beberapa rumah sakit ya, di berbagai tempat yang dipakai untuk isolasi mandiri, pasiennya pada mulai berkurang ya, tadinya ratus, sekarang sudah puluhan ada, tapi mulai turun, mulai banyak, penurunannya cukup signifikan ya. Jadi ini satu kabar berita gembira untuk kita di Jakarta ini, di DKI Jakarta ini. Semoga infeksi penularan ini makin hari makin berkurang dan semoga di seluruh Indonesia infeksi dari COVID ini hilang. Ini semua sebenarnya karena peran serta dari masyarakat ya, yang seperti saya bilang di konten sebelumnya, bahwa masyarakat adalah ujung tombak dari pengendalian infeksi penularan dari COVID ini. Nah, masyarakat yang melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, masyarakat yang patuh pada PPKM, dan juga yang terakhir adalah masyarakat yang sebagian ya, walaupun belum semua masyarakat yang sadar akan vaksinasi. Itu yang paling penting juga. Jadi beberapa hal itulah yang membuat infeksi penularan dari COVID ini mulai turun. Jadi kalau masyarakat sadar ya, sadar betul, maka kita akan segera terbebas dari penularan COVID ini. Kita bisa lihat di beberapa kota di luar negeri ya, seperti di Amerika, di Inggris, bahkan di tetangga kita di Singapura, itu mereka mungkin ada, kalau tidak salah saya baca, mereka sudah mulai melepaskan masker ya teman-teman, karena mereka betul-betul sadar, terutama mereka juga melaksanakan vaksinasi juga ya. Jadi kalau kita sampai sekarang ini, kalau kita masih ada sebagian masyarakat yang masih khawatir, takut, nggak mau divaksinasi, itu jangan sampai ya teman-teman ya. Usahakan kita yaitu saya bilang mesti sadar tentang vaksinasi ini, karena vaksinasi ini dapat membentuk imunitas kita ya, imunitas kita bisa bangkit ya, bisa naik, sehingga kita tidak menjadi sumber penularan dari satu orang ke orang lain ya. Itu juga kalau kita terjangkit dengan itu, kita tidak dapat vaksinasi, itu mudah sekali kita kena ya, mudah kena dan sakitnya akan menjadi lebih parah itu ya. Jadi bagi masyarakat yang telah melaksanakan imunisasi dan melaksanakan protokol kesehatan dan melaksanakan juga PPKM, pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih ya. Marilah kita sama-sama betul-betul dengan niat yang tulus ya, nggak usah takut ya, jadi tidak usah khawatir, takut dengan imunisasi ya. Memang ada beberapa imunisasi yang sedikit ada efeknya, misalnya Moderna ya, Moderna sedikit agak lebih kejadian pasca imunisasinya agak sedikit lebih besar dibanding dengan kejadian pasca imunisasi pada Sinovac dan AstraZeneca ya. AstraZeneca Sinovac itu kejadian ikutan pasca imunisasi itu tidak begitu terasa ya dibanding dengan Moderna. Karena itu tadi malam itu ada satu ibu tanya ke saya, dok, ini keluarganya itu ada stroke, ada diabetes, boleh nggak dikasih Moderna? Saya bilang kalau dalam keadaan terlalu lemah, gula darah masih belum stabil, masih tinggi, tensinya juga masih tinggi, kalau dikasih Moderna kadang-kadang bisa menimbulkan demam ya, demam. Kalau timbul demam, terjadi sakit di daerah suntikan itu, takutnya gula darah malah menjadi lebih tinggi, tensinya naik lagi ya. Jadi itu saya bilang saya anjurkan menggunakan Sinovac atau AstraZeneca ya, kalau kecuali ya kedua vaksin tersebut kosong ya. Kalau kedua vaksin tersebut kosong ya apa boleh buat ya, tapi usahakan kalau
menggunakan Moderna itu orang dalam keadaan stabil ya, kalau boleh. Karena itu Moderna itu digunakan untuk nakes tahap 3 ya. Setelah tahap pertama, tahap kedua, tahap 3, dan ada beberapa nakes yang sudah dikasih Moderna dan sudah bagus ya, walaupun ada efek samping sedikit lebih besar daripada Sinovac dan AstraZeneca. Jadi teman-teman, pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan supaya teman-teman juga sedikit ada pengertiannya, ada mengerti tentang vaksinasi. Vaksinasi itu, vaksinasi pertama adalah memperkenalkan vaksinasi tersebut bagi tubuh ya. Tubuh mengenal dulu vaksinasi itu. Pada saat itu memang sudah terbentuk, sudah mulai terbentuk imunitas kita ya, jadi terjadi reaksi antigen antibody ya, sudah mulai ada itu. Walaupun belum maksimal. Pada tahap kedua imunitas kita itu dipicu ya, jadi naik ya, sehingga mencapai pada istilahnya level yang protektif kita pada imunisasi kedua yang sudah dilakukan imunisasi kedua ya dalam jangka waktu tertentu, maka imunitas kita itu akan mencapai level yang protektif. Jadi level yang bisa melindungi, memproteksi kita dari kemungkinan tertularnya dengan COVID. Kemudian ada yang bilang 3 bulan, ada yang 6 bulan, kemudian bisa dilanjutin dengan tahap 3 atau booster ya. Jadi ada yang tahap 3 nakes ini sudah dikasih vaksinasi Moderna ini. Nah itu ketiga itu adalah memperkuat ya, memperkuat imunitas yang sudah terbentuk. Jadi itu, jadi pertama adalah memperkenalkan, kedua adalah merangsang atau memicu supaya imunitas naik, dan ketiga adalah memperkuat atau mempertahankan ya supaya imunitas kita menjadi kuat ya, wajar. Jadi itu pengertian imunitas. Jadi jangan orang berpikir kenapa kok sampai 2-3 kali ya. Ya itu salah satu secara prinsipnya seperti itu, secara prinsip imunologinya. Jadi teman-teman, pada kesempatan ini saya mau kasih tahu teman-teman, jangan sampai teman-teman tidak vaksinasi, karena vaksinasi itu bisa melindungi kita dari kemungkinan tertularnya dengan COVID. Dan sementara ini juga sekarang ini vaksinasi itu masih gratis. Saya juga berdoa mudah-mudahan vaksinasi ini seterusnya gratis. Cuma takutnya pemerintah di kemudian hari vaksin ini berbayar. Nah itu yang menjadi masalah. Kalau berbayar teman-teman ya jadi repot. Jadi jangan sampai teman-teman terlambat ya, vaksinasi aja ya. Kalau seluruh masyarakat kita sadar vaksinasi, benar-benar sadar, maka infeksi dari COVID ini akan segera berakhir. Ya, itu semua menjadi harapan kita, sehingga kita bisa bekerja dengan nyaman, bekerja dengan aman ya, bisa bisa kembali seperti yang lalu-lalu ya, seperti pekerjaan kita yang lalu tanpa kita harus ada pembatasan segala macam ya. Dan juga mudah-mudahan juga kita tidak pakai masker lagi. Saya juga merasa masker ini sangat membatasi kita ya. Tapi kalau infeksi masih ada ya nggak mungkin lah kita melepaskan masker ya. Oke, itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada teman-teman. Semoga apa yang saya sharing pada siang hari ini ada manfaatnya untuk teman-teman semua ya. Ikuti, saksikan terus di Sasahara Channel.